Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita ribuan jutaan nikmat, sehingga kita dalam kesempatan ini masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa di bulan yang mulia, yakni syahrul Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tuntunan untuk hidup menjadi berkeadaban dengan peradaban ad-dinul Islam. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran, yakni bulan Ramadan menjadi bulan turunnya Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan di mana di situ diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan juga menjadi pembeda dari ajaran-ajaran terdahulu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan sebagaimana yang telah dimaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Al-Qur'an berfungsi untuk sebagai petunjuk atau hidayah kepada umat manusia, menyinari dari zaman jahiliyah menuju zaman minal dzulumati ilan nur. Ada pesan yang sangat penting bagi kita semua terkait Al-Quran. Ketika kita bicara Al-Quran diturunkan, Al-Quran sebagai bacaan, maka Al-Quran merupakan objek dan juga alat untuk literasi kepada umat manusia. Ketika dikaitkan dengan keistimewaan bulan Ramadan, yakni bulan di mana diturunkannya Al-Quran secara sekaligus, sebagaimana yang diterangkan di dalam surat Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh istimewanya Al-Quran ini ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan di satu malam yang istimewa, yakni di bulan Ramadan. Malam itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan, yakni Lailatul Qadr. Istimewanya Al-Quran yang diturunkan pada bulan yang istimewa dan malam yang istimewa pula membawa kita harus memposisikan Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman yang hanya kita dengarkan saja, melainkan ada pesan khusus yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Quran itu harus dibaca. Artinya apa? Membaca secara literasi ada 3 hal. Yang pertama, membaca teksnya. Yang kedua, membaca maknanya. Dan yang ketiga, membaca kontekstualitasnya. Pemirsa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Quran hanya dibaca secara talaffuz atau lafadznya saja, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Ketika kita bicara Al-Quran yang akan kita baca, untuk kita ungkap makna-maknanya sehingga menjadi hal yang bisa kita amalkan, tentunya hal tersebut akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Ketika bulan Ramadan disampaikan bahwasanya Ramadan ini terbagi menjadi 3 fase, yakni 10 hari pertama,
rahmah, yakni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun. Yang kedua, bagaimana 10 hari kedua, yakni isinya adalah maghfirah, yakni turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Dan fase ketiga, yakni idkun minan nar, bahwasanya jaminan dan juga fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari api neraka. Tentunya 3 hal itu tidak bisa kita dapatkan hanya semata-mata hanya dengan berpuasa tanpa adanya amalan yang lain. Kita berpuasa tanpa baca Al-Quran, ibarat kita makan menu tapi hanya nasi saja. Bagaimana Al-Quran untuk menyempurnakan bagaimana amalan-amalan di bulan Ramadan ini? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan 1 pahala kebaikan. Artinya, dalam teks hadis tersebut dinyatakan dengan kata qara'a. Qara'a itu membaca. Ada nuansa literatif, ada nuansa literasi yang ingin disampaikan kepada para sahabat kala itu, dan juga menjadi pesan penting kepada kita umat muslim agar senantiasa melanggengkan membaca Al-Quran. Berkaitan dengan bagaimana hubungan Al-Quran di bulan Ramadan, tentunya ketika kita rajin baca Al-Quran, rajin mentadabburi Al-Quran, dan juga mengamalkan amalan yang berasal dari isinya, maka tentunya akan menjadikan kita menjadi pribadi muslim yang bertakwa, yang juga mendapatkan fadilah di bulan Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita belajar tentang bagaimana dalil daripada bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Quran, lalu kemudian fadilah daripada membaca Al-Quran, meskipun 1 huruf akan dihitung sebagai sebuah kebaikan. Tentunya di bulan Ramadan ini setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari kita membaca Al-Quran dengan target yang kita tingkatkan dibandingkan pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Jika mungkin kita biasa mungkin ada program one day one juz atau 1 hari 1 juz, maka mungkin ketika di bulan Ramadan kita tingkatkan menjadi 2 juz dalam 1 hari atau 3 juz dalam 1 hari, sehingga bulan Ramadan ini 1 bulan penuh kita insya Allah bisa menghatamkan 3 kali. Yang kedua pemirsa, yakni kita membaca literatur-literatur tentang kajian-kajian Al-Quran, tentang kajian-kajian tafsir, yang tentunya akan memperdalam khazanah keilmuan kita, bagaimana kita memahami makna-makna Al-Quran yang sangat dalam dan sangat luas sekali. Mungkin di hari-hari biasa kita mungkin hanya bisa meluangkan waktu hanya untuk membaca Al-Quran secara lafaz saja, membaca Al-Quran dari mushaf saja. Nah, di bulan Ramadan ini adalah momentum yang baik untuk kita semua, untuk kemudian kita membaca kajian-kajian literatur untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu Al-Quran dan juga pemahaman-pemahamannya. Yang ketiga, yakni kita mengikuti kajian-kajian keagamaan, di mana di bulan Ramadan ini sangat banyak sekali, misalnya kuliah subuh, atau kemudian kajian-kajian jika di pesantren ada pengajian kitab, lalu kemudian juga ada pengajian ngabuburit atau kajian Islam yang diadakan menjelang berbuka. Tentunya hal itu merupakan hal yang sangat positif, sangat bagus bagi kita sebagai orang-orang yang menjalankan puasa, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Karena sangat rugi sekali jika puasa hanya kita nikmati hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja, tanpa ada yang namanya insight, tanpa ada yang namanya makna yang berdampak di akhir puasa nanti. Akhirnya dengan kita
melakukan literasi di dalam bulan Ramadan, pada akhirnya puasa kita tidak hanya berakhir dengan bagaimana kita nanti menyelesaikan 30 hari atau menyelesaikan 1 bulan menahan lapar dan dahaga saja, atau kemudian yang biasanya disebut naumus shaim ibadah. Memang tidur di bulan Ramadan lebih baik dibandingkan kemudian kita beraktivitas yang nantinya akan banyak madharatnya. Tapi ketika kita menjadi seorang pembelajar, seorang penuntut ilmu, maka al-qiraah khairum minan naum, yang membaca itu lebih baik dibandingkan tidur. Maka qiraatul Quran huwa ibadatun fisyam. Akhirnya semoga kita bisa menjadikan puasa kita menjadi bermakna, sehingga nantinya kita akan memperoleh kemenangan yang hakiki, bukan hanya selesai dari menjalankan kewajiban puasa 1 bulan penuh, tapi bagaimana dampak yang akan kita rasakan dan dampak yang akan kita berikan kepada kehidupan kita. Demikian kultum singkat ini. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, sebagaimana tujuan utama berpuasa, yakni menjadikan umat Islam, menjadikan umat manusia untuk semakin bertakwa, la'allakum tattaqun. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.